Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnia, NPM 1940302003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pengguna listrik menggunakan algoritma learning vector quantization. Oke, baiklah, selanjutnya, pada penelitian ini mengusulkan sebuah metode yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi pengguna listrik berdasarkan daya yang digunakan. Dengan banyaknya pengguna, menyebabkan para staf kesulitan dalam menentukan daya yang digunakan sesuai atau tidak dengan kebutuhan rumah tangga tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu melakukan klasifikasi pengguna listrik, yaitu algoritma learning vector quantization. Ada beberapa variabel masukan yang digunakan seperti jumlah tagihan, jumlah jam, tarif meteran, dan golongan. Dengan algoritma learning vector quantization akan dapat diperoleh hasil klasifikasi pengguna listrik berdasarkan daya. Jaringan saraf tiruan itu merupakan suatu sistem komputasi yang dapat memproses suatu informasi yang terinspirasi dari sistem sel saraf biologi. Jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk fungsi klasifikasi data, klaster, aproksimasi nonlinear, dan regresi non-parametrik atau sebagai sebuah simulasi dari koleksi model saraf biologi. Terdapat beberapa algoritma pada jaringan saraf tiruan untuk melakukan klasifikasi. Salah satunya adalah learning vector quantization. LVQ adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengelompokkan input yang akan diberikan dan dilakukannya pembelajaran pada lapisan kompetitif yang diawasi secara otomatis. Energi listrik merupakan hal penting dan sudah menjadi kebutuhan setiap manusia. Dengan adanya energi listrik, manusia lebih mudah menjalankan segala aktivitas untuk kelangsungan hidup mereka. Di sini ada jaringan saraf tiruan Artificial Neural Network. JST merupakan suatu proses pengolahan informasi dari pengetahuan tentang sel saraf biologis pada otak manusia. JST adalah sebuah sistem komputer yang dapat dikatakan sebagai otak buatan manusia, di mana sistem akan bekerja seperti menirukan cara berpikir manusia dan dapat melakukan segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Secara umum, jaringan saraf tiruan itu memiliki proses sebagai berikut. Yang pertama itu adalah proses training. Pada proses ini, JST akan diberi pengetahuan dalam bentuk pola-pola data sebagai masukan yang kemudian dilatih dan akan memberikan hasil sebuah model JST. Kemudian yang kedua itu adalah proses testing. Pada proses testing ini itu JST akan mencocokkan dengan hasil proses pelatihan dengan cara mengenali pola-pola masukan yang telah diuji sebelumnya. Kemudian learning vector quantization. Itu tuh merupakan salah satu pendekatan paling kuat untuk prototipe klasifikasi berdasarkan data vektor. Model LVQ adalah alternatif cerdas dengan rendah kompleksitas dan biaya komputasi yang menjadikannya menarik untuk berbagai aplikasi. Gambar di bawah itu adalah merupakan gambar arsitektur jaringan saraf tiruan LVQ. Kemudian selanjutnya, arsitektur jaringan di atas itu merupakan jaringan LVQ dengan lapisan input dan 2 unit neuron pada lapisan output. Proses yang terjadi pada setiap neuron adalah mencari jarak antara suatu vektor input ke bobot yang bersangkutan. Adapun algoritma pelatihan dari LVQ adalah sebagai berikut. Yang pertama ada inisialisasi vektor referensi dan learning rate. Yang kedua, selama kondisi berhenti atau bernilai salah, maka lakukan langkah berikut. Yang pertama, untuk masing-masing pelatihan vektor input X. Kemudian temukan J
Kemudian perbaiki WJ. Selanjutnya itu kurangi learning rate dan tes kondisi berhenti. Nah, adapun untuk metode penelitian, rancangan penelitian itu dilakukan dengan mengamati dan mempelajari data yang akan digunakan. Hasil pengamatan akan dibuat percobaan yang mendukung dan kemudian akan dilakukan eksperimen data dengan menggunakan aplikasi MATLAB sebagai software klasifikasi algoritma learning vector quantization. Adapun tahapan yang dilakukan pada rancangan penelitian ini ada dua. Penelitian ini adalah seperti gambar 2 berikut. Nah, ini ada rancangan penelitian di awal dari analisis kebutuhan, pengumpulan data, menentukan metode, input data pengguna listrik, penentuan pola pelatihan, pengujian hasil pengolahan data, evaluasi dan hasil. Kemudian, pada penelitian dilakukan, data yang digunakan adalah data pengguna listrik yang didapat dari laporan data pengguna listrik di PT PLN Rayon Perdagangan di tahun 2019. Nah, berikut ini itu adalah data yang didapat dari kantor PT PLN Rayon Perdagangan yang akan digunakan sebagai penelitian. Nah, seperti pada gambar tabel berikut. Kemudian data tersebut diinisialisasi ke dalam bentuk angka agar dapat dibaca oleh software MATLAB yang akan digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan klasifikasi algoritma learning vector quantization dengan beberapa masukan seperti berikut. Nah, pada tabel 2 itu merupakan jumlah tagihan, kemudian tabel 3 itu jumlah jam, kemudian tabel 4 ada golongan, kemudian tabel 5 itu tarif, dan tabel 6 itu adalah target. Nah, adapun hasilnya, pengolahan data dengan algoritma learning vector quantization. Nah, pada proses pengolahan data dengan LVQ ini terdapat sampel data input dengan menggunakan 4 variabel input yaitu X1, X2, X3, dan X4. Data terlebih dahulu diinisialisasi ke dalam bentuk angka, baik training maupun data testing. Nah, data training dan data testing dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, pada tabel 7 itu merupakan data trainingnya. Nah, pada tabel 7 itu menjelaskan bahwa data training yang sudah diinisialisasi digunakan untuk pelatihan berdasarkan dari beberapa variabel input yang digunakan seperti jumlah tagihan, jumlah jam, golongan, tarif, dan daya pengguna yang digunakan sebagai target pada penelitian ini. Nah, kemudian untuk data testing itu dapat dilihat pada gambar tabel 8. Nah, pada tabel 8 tersebut itu menjelaskan bahwa data testing yang sudah diinisiasi itu digunakan untuk percobaan berdasarkan dari beberapa variabel input yang digunakan seperti jumlah tagihan, jumlah jam, jumlah golongan, tarif, dan daya pengguna yang digunakan sebagai target pada penelitian ini. Nah, kemudian untuk hasil percobaan, adapun proses yang dapat dilakukan untuk memasukkan data training dan data testing ke dalam MATLAB itu dengan menggunakan pola 483 seperti berikut. Di mana yang pertama itu mengatur lokasi data yang akan digunakan. Dengan memasukkan kode di atas, itu merupakan kode yang digunakan untuk membaca data training pada file Microsoft Excel pada sheet kedua dengan kolom mulai dari A1 sampai CV4. Kemudian kode yang di bawahnya itu merupakan kode yang digunakan untuk membaca data testing pada file Microsoft Excel dengan sheet ketiga dengan kolom mulai dari A1 sampai dengan CV3. Kemudian yang kedua itu parameter learning vector quantization. Nah, ada dua hal yang perlu diubah dalam menentukan parameter terhadap jaringan tersebut, yaitu banyak hidden layer dan besar learning rate yang dapat dilihat pada kode berikut ini.
Nah, kode itu berisikan banyak hidden layer dengan angka 8 yang terdapat pada pola 483 dan 0,1 yang merupakan learning rate terkecil yang dicoba. Kemudian kode yang di bawah itu merupakan kode yang digunakan untuk proses testing. Nah, kemudian yang ketiga untuk hasil klasifikasi. Nah, kode yang di atas itu merupakan kode yang digunakan untuk menampilkan hasil klasifikasi pada software MATLAB. Nah, pada gambar yang ketiga itu merupakan proses training dan testing pola 483. Kemudian, pada gambar yang ketiga itu merupakan hasil dari proses training dan testing dan keterangan berikut. Yang pertama, epoch pada proses training telah terjadi sebanyak 1000 epoch. Kemudian yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mencapai epoch 1000 adalah 100 menit 53 detik. Kemudian yang ketiga, performa dari proses training adalah sebesar 0,373. Pola yang dimasukkan dalam command window harus sesuai dengan pola yang terdapat pada proses training. Hal tersebut dapat dilihat seperti pada gambar 4 di bawah. Kemudian selanjutnya, pada gambar keempat itu menjelaskan bahwa pola itu harus sesuai dengan proses training dan pola pertama yang digunakan itu 483. Berikut, pada gambar yang kelima itu merupakan tampilan tab confusion pola 483. Kemudian, tab confusion merupakan tab yang digunakan untuk melihat hasil perhitungan MATLAB dengan tingkat akurasi 72,0%. Berdasarkan proses yang telah dilakukan di atas, maka mendapatkan hasil klasifikasi dan pola 483 seperti pada tabel 9 di bawah. Pada tabel yang 9 itu menjelaskan bahwa berdasarkan proses yang dilakukan dengan bantuan software, MATLAB mendapatkan hasil klasifikasi dengan tingkat akurasi 72,0% dengan pola 483, di mana baris yang berwarna merupakan data yang error, dengan jumlah 28 data yang tidak berwarna merah merupakan data yang cocok dengan jumlah 72 data dari hasil klasifikasi dengan variabel masukan yang digunakan. Kemudian, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama, yaitu pengguna listrik dapat diklasifikasi berdasarkan 3 daya, yaitu 450 PA, kemudian 900 dan 1300, dengan menggunakan 4 atribut data yaitu jumlah tagihan yang dibayar, jumlah jam yang digunakan, golongan yang didapat, dan tarif yang didapat untuk mendapat hasil akurasi terbaik dalam menentukan klasifikasi menggunakan algoritma LTQ melalui proses training dan proses testing dengan data yang dimasukkan ke dalam pola jaringan terdiri dari lapisan input, output, lapisan tersembunyi, learning rate, dan tingkat error. Kemudian yang kedua itu hasil akurasi dari 3 pola yang digunakan dalam percobaan di setiap pengujian, itu pola 4, 12-3, 4-8-3, dan 4-6-3 yang memiliki hasil berbeda. Dengan hasil akurasi terbaik yang diperoleh pada penelitian ini adalah pola 483 dengan tingkat akurasi 72% dan waktu yang dibutuhkan adalah 11 menit 53 detik. Baiklah. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.